Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nyelam ke babak yang krusial banget dari buku Principles Ray Dalio, yaitu periode 1983 sampai 1994. Dia nyebutnya jalan penuh ujian gitu. Nah, setelah gagal besar di tahun 82 itu kan, yang hampir bikin dia bangkrut total, gimana dia bangkit lagi? Yuk kita bongkar bareng. Betul. Periode ini sangat menentukan. Ini bukan cuma soal ya bangun bisnis lagi dari nol, tapi juga soal bangun lagi rasa percaya diri, timnya, dan yang paling penting sistem berpikirnya dia. Bisa dibilang dekade ini tuh tempat prinsip-prinsip intinya Dalio ditempa lewat pengalaman pahit. Beneran diuji. Oke. Kita mulai dari titik terendahnya dulu deh. Akhir 83, Bridgewater itu kan tinggal 6 orang ya? Iya betul. Praktis tinggal segitu. Benar-benar mulai dari puing-puing istilahnya. Wah, 6 orang. Terus langkah pertamanya gimana tuh? Apa yang dia lakukan? Nah, ini salah satu langkah awal yang menurut saya paling menarik dan mungkin agak aneh ya. Dia rekrut orang namanya Rob Fried. Latar belakangnya mantan penjual Alkitab door to door. Serius? Penjual Alkitab? Iya beneran, tugasnya jual risetnya Bridgewater. Wow, itu unik banget. Bukan cari orang sales biasa dari industri keuangan gitu ya? Betul. Apa nih yang bisa kita baca dari pilihan ini? Cuma karena butuh pemasukan cepat aja atau ada alasan lain? Kayaknya lebih dalam dari itu deh. Ini sinyal awal prinsip Dalio kalau rekrut orang. Dia tuh lebih lihat karakter, ketangguhan, sama kemampuan persuasi. Nggak cuma lihat CV atau kualifikasi formal gitu. Dia cari orang yang bisa berjuang gitu lah. Dan langkah ini penting banget buat diversifikasi pendapatan, jadi nggak cuma dari trading sama konsultasi. Oke, jadi cari orang buat berjuang di luar. Nah, kalau tim intinya sendiri gimana? Ada orang kunci lain yang muncul di masa-masa ini? Oh ada banget. Tahun 1986 itu momen penting. Masuklah Bob Prince. Dalio sering gambarin kerjasama mereka itu kayak lagi main jazz bareng. Main jazz. Maksudnya gimana tuh? Iya kayak ada sinergi ide yang kuat gitu. Saling ngisi, nggak perlu banyak ngomong tapi nyambung. Chemistry-nya dapat. Prince ini kan akhirnya jadi Chief I.O. ya, mendampingi Dalio puluhan tahun. Ini fondasi kemitraan yang solid banget. Kemitraan kuat. Oke. Terus gimana dengan kultur perusahaannya secara keseluruhan? Dalio kan sering banget ngomongin soal pekerjaan bermakna sama hubungan bermakna. Gimana itu mulai kebentuk? Jadi keinginan Dalio itu dia mau bikin lingkungan kerja di mana orang nggak cuma kerja rodi gitu ya, tapi beneran nyambung satu sama lain, bisa ngomong apa adanya, sejujur-jujurnya. Ini jadi dasar dari apa yang nantinya dikenal sebagai keterbukaan radikal sama kejujuran total di Bridgewater. Kedengarannya idealis ya? Emang, tujuannya bukan buat basa-basi, tapi biar ide terbaik yang menang, terus masalah bisa dipecahin bareng-bareng. Kultur ini dibangun pelan-pelan sih, seiring timnya tumbuh jadi sekitar 20 orang di akhir 80-an. Ngomong-ngomong soal mecahin masalah, di periode ini juga kan mulai muncul alat manajemen uniknya Bridgewater, yang issue log itu. Awalnya namanya error log ya? Iya, betul. Awalnya error log. Gimana cara kerjanya sistem itu? Aturannya sebenarnya simple, tapi kedengarannya keras. Tiap kali ada kesalahan atau masalah, harus wajib dicatat di log. Kalau Anda bikin salah terus dicatat, ya udah, itu bagian dari proses belajar. Tapi tapi kalau Anda coba sembunyiin kesalahan itu, baru deh Anda dalam masalah besar. Intens juga ya. Tapi apa sistem kayak gitu nggak berisiko bikin orang jadi takut salah? Bukannya malah jadi nggak terbuka kayak yang dia mau? Kalau salah terapin kan bisa bahaya. Itu resiko yang valid banget, dan memang butuh kalibrasi terus-menerus biar tujuannya tercapai. Tapi niat utamanya Dalio bukan ngehukum, justru biar masalah itu transparan, kelihatan. Dia percaya kesalahan itu ya bagian dari inovasi, nggak bisa dihindari. Yang penting itu gimana kita belajar darinya secara sistematis. Ini cikal bakal obsesinya dia soal belajar dari kesalahan. Ini juga dia terapin buat nyempurnain model investasi komputernya loh, terutama waktu itu dia inovatif banget dalam ngelola portofolio obligasi global. Oke, selain sistem, ada nggak pelajaran pribadi yang dalam banget yang Dalio ambil dari kegagalannya di 82 itu? Oh, banyak.
Dia ngaku sendiri bahayanya arogan, terlalu percaya diri. Kegagalan itu kayak nampar dia biar sadar kalau dia itu gagal ngenalin pola sejarah. Khususnya soal restrukturisasi utang, yang sebenarnya udah sering kejadian. Ini yang bikin dia jadi murid sejarah ekonomi dan pasar yang jauh lebih serius setelah itu. Belajar terus dari masa lalu. Terus ada juga keputusan pribadi yang lumayan ekstrim ya di periode ini. Ngirim anaknya Matt yang baru 11 tahun ke Tiongkok. Sendirian. Tahun 1984. Wah, itu kedengaran nekat banget gak sih buat orang tua zaman itu? Apa alasannya? Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi Dalio percaya banget sama pembelajaran lewat pengalaman langsung. Bahkan yang sulit sekalipun. Perjalanan itu emang berat buat Matt, tapi dampaknya luar biasa. Pengalaman itu numbuhin empati sama kecintaannya dia ke Tiongkok. Sampai akhirnya di usia 16, Matt bikin badan amal, China Care, buat bantu anak yatim piatu berkebutuhan khusus di sana. Wow. Ini contoh nyata gimana kesulitan itu justru bisa ngebentuk karakter dan prinsip hidup seseorang. Jadi jelas banget ya, dekade 1983 sampai 1994 ini benar-benar jalan penuh ujian yang ngebentuk Ray Dalio dan Bridgewater. Dari titik terendah, dia nggak cuma bangun ulang perusahaannya, tapi juga nanemin fondasi kultur keterbukaan, kemitraan kunci, sama sistem belajar dari kesalahan yang jadi kekuatannya sampai sekarang. Iya, dan yang paling menarik itu gimana justru di tengah kesulitan itu ya, lahir inovasi sama prinsip-prinsip paling fundamentalnya. Ketahanan, kekuatan partnership, sama kemauan buat hadapin kesalahan secara terbuka dan sistematis, itu jadi resepnya dia. Nah, ini mungkin bawa kita ke sebuah pertanyaan ya untuk Anda renungkan juga. Gimana pengalaman terberat dalam hidup atau pekerjaan Anda yang mungkin sekarang terasa kayak kegagalan, justru bisa jadi bahan bakar untuk bangun fondasi terkuat bagi masa depan Anda.